Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Gustiana, NIM 1920301010 dari Studi Agama 1 semester 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Wijaya MKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aliran kepercayaan. Baiklah, di sini saya mengambil sebuah judul yaitu mitos dan legenda tentang kepercayaan masyarakat Desa Upang terhadap buyut penjaga desa. Sebelum saya menjelaskan langsung ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepercayaan, legenda, dan mitos. Kepercayaan adalah sikap di mana kita menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar dan mengikuti suatu tersebut karena menilai kebenaran dan kebaikan yang dianggap baik oleh banyak orang. Contohnya saja agama atau hal-hal yang berbau mistis seperti keris ataupun batu akik yang dipercayai mempunyai kekuatan ajaib atau supranatural di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu pengertian legenda. Dalam ilmu sejarah, legenda dalam bahasa Latin yaitu legere, dikenal sebagai cerita prosa rakyat yang dianggap oleh orang mempunyai cerita sebagian dari suatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif, polhistoris. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah yang ada di dalam legenda tersebut telah mengalami distorsi sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Secara ilmiah, kita mengatakan bahwa legenda dapat berarti sebagai cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan suatu peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Dengan makna yang lebih khusus, menurut Emis, legenda adalah cerita kuno yang setengah berdasarkan sejarah dan setengah lagi berdasarkan angan-angan saja. Menurut William R. Bascom, legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan mitos, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Legenda juga merupakan dongeng tentang hal-hal yang berdasarkan sejarah, yang mengandung suatu hal yang ajaib atau kejadian yang mendadakkan kesaktian. Berikutnya yaitu pengertian mitos. Mitos atau disebut tugu adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan dengan latar belakang masa lalu, berisi tafsir tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, dan diyakini terjadi oleh masyarakat yang menganutnya atau yang memeluknya. Pada umumnya, mitos juga menceritakan tentang terjadinya dunia dan para makhluk penghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang selalu dilebih-lebihkan sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal, untuk membentuk model sifat-sifat tertentu, dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Dan seperti kita ketahui bahwa masih di zaman era modernisasi ini masih banyak sekali orang yang percaya akan mitos dan legenda-legenda suatu tempat yang dianggap mempunyai kekuatan atau legenda yang amat-amat mendalam. Salah satunya di negara kita sendiri yaitu Indonesia, masih banyak sekali di suatu pelosok-pelosok tertentu masih yang percaya akan mitos dan legenda. Salah satunya yaitu di desa yang terletak di pinggiran Sungai Musi di Kota Palembang yang masih saat ini masih mempercayai tentang legenda buyut penjaga desa yang diyakini buyut tersebut penjaga desa dari suatu kejahatan yang hendak datang, maka tidak akan bisa terjadi karena desa sudah dijaga oleh buyut tersebut. Konon ceritanya buyut ini memiliki kekuatan yang banyak dan ilmu yang sakti. Kemudian meninggal di desa Upang dikarenakan terkena penyakit, maka di buyut ini meninggal dan dimakamkan di ujung desa yang tidak jauh dari tempat tinggal warga. Hingga kini buyut tersebut diyakini sebagai penjaga desa dari segala malabahaya yang akan datang. Dan mitosnya lagi, bila kita berdoa di sana dapat membuat doa mustajab dan akan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sebelum menjelang pernikahan, orang tua dari calon pengantin akan datang berkunjung ke makam buyut untuk berziarah, berdoa, dan meminta kemudahan serta keberkahan dengan membawa sesajen berupa nasi uduk dan sebagainya.
Tetapi hal tersebut hanya dilakukan oleh warga yang tinggal tidak jauh dari makam tersebut saja. Warga yang bermukiman di sana berkeyakinan bila ketika mau menikah harus mengunjungi makam tersebut. Mitosnya, jika tidak berkunjung ke sana, mereka beranggapan akan terjadi sesuatu saat hari pernikahan tiba. Dan kepercayaan tersebut terus berkembang hingga saat ini dari sebagian warga saja, walaupun tujuannya mungkin hanya untuk berdoa dan meminta keberkahan. Akan tetapi, hal tersebut termasuk ke dalam golongan para orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Dalam Islam sendiri, ziarah kubur diartikan dengan mendatangi kuburan dan mendoakan orang yang berada dalam kuburan agar dia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur sering disebut sebagai nasihat bagi orang yang masih hidup sebab akan membuatnya teringat kepada Allah. Tetapi jika berziarah kubur lalu berdoa kepada kuburan, maka ini dianggap sebagai hal yang salah atau bahkan syirik. Meminta sesuatu pada kuburan adalah perbuatan syirik yang dapat menyebabkan iman menjadi hilang. Mitos atau legenda yang menghubungkan suatu kejadian kepada manusia sebagai adik kuasa ditolak dalam Al-Quran karena bertentangan dengan prinsip tauhid akan kekuasaan Allah. Hal ini yang diuraikan dalam Al-Quran surah Al-Yunus ayat 106 dengan artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat bagimu dan memberikan mudarat padamu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Mungkin cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menyaksikan.